Hai guys, jumpa dengan saya Yuli Bohai, tentunya di YouTube terbaru saya Jejak Yuli Bohai ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah bantu like, komen, dan juga subscribe. Buat kalian semua yang selalu bantu support di YouTube terbaru aku ini, thanks banget sayang. Sebelum saya ingin memulai video-video rekaman kita di luar syuting, di dalam syuting. Di sini aku ingin memperkenalkan kepada kalian ini produk yang terbooming ya. Ada minyak bulus sayang. Nih, aku pengen ngasih lihat kalian semua. Ini adalah minyak bulus yang original. Jadi buat kalian yang punya masalah PDR yang kendor ataupun kurang kencang, jadi kalian bisa diolesin pakai minyak bulus ini ya sayang. Kalian bisa pesennya di Yuli Bohai, titelnya Yuli Bohai. Terus di situ di bawah bio profil di situ ada Line dan juga Facebook. Di bawah profil Facebook, bio Facebook juga ada nomor WhatsApp saya. Jadi buat kalian yang ada ingin mengatasi masalah PDR yang kurang kenceng, itu kalian bisa hubungi saya guys. Thank you. Oke, langsung saja guys. Ini di video pertama ini di sini ada yang namanya hipnotis. Jadi buat kalian yang punya masalah kepengen ketemu sama orang yang sudah tidak ada, atau kalian merasa kangen sama seseorang yang sudah lama tidak bisa bertemu dengan almarhumah ibu kamu, almarhum ayah kamu, atau seseorang yang sudah tidak ada di dunia ini gitu, terus mereka telah meninggal. Kalian bisa mengutarakan atau mengungkapkan rasa rindu itu seolah orang itu masih ada di samping kamu. Jadi di sini ada salah satu video teman saya. Jadi dia itu kehilangan anaknya, anak kecil teman saya. Jadi dia itu kehilangan anaknya, anak kecilnya semasa dia masih jadi pengantin baru dulu ya. Terus dia menikah, dia punya anak itu meninggal di saat dia sakit, masih kecil, masih belum bisa jalan, di usia berapa bulan, sekitar berapa bulan, belum 1 tahunan lah ya, kalau nggak salah sekitar 1 tahun. Di sini kita ingin menayangkan langsung bagaimana sih dia mengungkapkan perasaan atau isi hatinya, kangennya dia kepada anaknya dia seperti apa, sampai terharu gitu loh kita nontonnya, karena benar-benar seolah-olah anak dia itu memang masih ada gitu loh. Jadi kita mencoba hipnotis dia seolah-olah anak itu ada di samping dia, ada di sebelah dia. Kalian bisa mengambil hikmahnya di sini, atau kalian itu juga bisa mendaftarkan diri kalian untuk dihipnotis. Nanti saya bersama kru saya membantu kalian bagaimana mengatasi masalah itu. Kangen sama seseorang, sama mantan, misalkan kalian sudah putus nih sama mantan nih, nah kepengen ketemu sama mantan, kangen sama mantan, kalian juga bisa dihipnotis. Buat kalian yang tidak percaya bahwa hipnotis itu memang ada atau hipnotis itu real, kalian bisa hubungi kami ya, bisa hubungi saya, bisa hubungi kru-kru saya untuk hadir di acara saya dan kita tayangkan di YouTube kami. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan buat kalian jangan salah paham dulu ya. Semua video yang kita tayangkan ini adalah real, nyata, tidak ada settingan. Kalau kalian merasa video saya settingan, saya bisa tantang kalian satu persatu untuk menjadi bintang tamu kami, biar kalian itu bisa melihat ini real atau hoax, atau kita cuman acting balaka kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen atau penasaran ingin jadi bintang tamu kami, boleh kalian langsung hubungi saya saja. Boleh dihipnotis, boleh ditarot, atau boleh menjadi bintang tamu uji nyali. Jadi kita itu uji nyali itu kita mendat kru-kru saya untuk hadir di acara saya dan kita tayangkan di YouTube kami. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan buat kalian jangan salah paham dulu ya. Semua video yang kita tayangkan ini adalah real, nyata, tidak ada settingan. Kalau kalian merasa video saya settingan, saya bisa tantang kalian satu persatu untuk menjadi bintang tamu kami, biar kalian itu bisa melihat ini real atau hoax, atau kita cuman acting balaka kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen atau penasaran ingin jadi bintang tamu kami, boleh kalian langsung hubungi saya saja. Boleh dihipnotis, boleh ditarot, atau boleh menjadi bintang tamu uji nyali. Jadi kita itu uji nyali itu kita mendatangkan
mendatangi tempat-tempat yang horor atau yang jarang dikunjungi oleh orang. Terus di situ ada kayak tempat sejarah, atau di situ juga ada tempat mistis, tempat yang sangat-sangat jarang sekali dikunjungi sama teman-teman anak Indonesia. Biasanya kan kalau kalian libur kan ke tempat-tempat ramai, ke pantai, ke tempat yang indah-indah seperti itu ya. Boleh minta tolong juga buat kalian semua teman-teman bantu supportnya jika kalian itu menemukan atau ada mengetahui tempat-tempat yang horor di Taiwan, atau tempat-tempat yang horor di Taiwan yang jarang dikunjungi, misalkan kayak gudang kosong bekas kecelakaan misalkan, atau kalian ada tahu info tentang rumah kosong yang jarang dihuni, terus kita bisa izin ke situ masuk gitu untuk uji nyali di situ di Taiwan. Halo guys, jumpa lagi ya di YouTube kami, channel Jejak Yuli Bohai. Hari ini kita mau menampilkan sesuatu yang belum pernah kita tampilkan, belum pernah kita tayangkan. Ini ada salah satu bintang tamu. Perkenalan dulu Mbak, namanya? Nama saya Amoy. Namanya Amoy. Amoy ini kerja di mana? Taipei. Di Taipei. Taipei-nya? Sanchong. Di Taiwan udah berapa lama? Kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Jadi Mbak Amoy ini tertantang sama yang namanya YouTube-nya si Yuli. Yuli Bohai. Terus di sini dia pengen penasaran, dia sebenarnya kamu tuh punya keinginan banget kayak pernah ngelihat apa sih, ada orang yang hipnotis kayak gitu-gitu. Jadi kamu tuh merindukan, Amoy ini katanya dia merindukan seseorang yang sudah tidak ada. Jadi dia kayak kepengen komunikasi atau kepengen apa sih, ibaratkan kepengen komunikasi lah, menghilangkan rasa kangen dengan cara hipnotis. Jadi buat teman-teman semuanya yang kepengen nyobain hipnotis, boleh langsung saja hubungi kami. Jadi bintang tamu YouTube kami ya, link bio ada di bawah, foto profil TikTok ada. Terus di sini boleh komen di bawah ini ya guys. Oke, siap Mbak Amoy. Mbak Amoy ini umurnya berapa tahun sih? 27 tahun. 27 tahun. Punya suami? Alhamdulillah nggak punya. Janda ya? Janda Mas. Satu server. Anaknya berapa? Bestie. Iya bestie. Anaknya berapa? Anaknya... Jangan bilang di kamera kalau kita bestie, diam aja. Ya. Iya. Anaknya berapa? Anaknya 2. Yang Anaknya satu 2. udah Cewek, cowok. Cowok, cewek. Yang pertama? Cowok. Umurnya? Kalau dia hidup umur. Oh, berarti yang sudah tidak ada itu? Ya. Anak yang pertama, yang pertama cowok sudah nggak ada. Kalau seandainya dia hidup, kurang lebihnya 9-10 tahun lah. Terus yang kedua sekarang? Yang kedua cewek, umur 5 tahun. 5 tahun, di rumah sama ibu. Sama ibunya. Oh. Jadi dia tuh ya sama kayak saya statusnya guys, janda, punya anak satu terus ditinggal ke luar negeri ya. Tapi udah siap ini berarti? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya, siap ya. Jadi Dini ya, kalau misalkan kita mau dihipnotis kita harus Mbak Amoy harus konsentrasi ya. Kalau begitu kita panggilkan praktisi kita andalan dan jangan ketawa, jagoannya para Mbak TKW. Bener nggak sih? Betul. Oke, kalau gitu kita undang dia karena sekarang saya punya nih. Kamu lihat nggak Mbak Amoy? Iya. Ini cantik banget nih. Cara ngundang dia pakai ini guys, bukan main ya. Pokoknya di channel lain nggak ada. Ngundangnya pakai ini. Yang ada. Ini ada passwordnya. Apa passwordnya? Yuli Bohai? Bukan. Mas Mohas. Oh, Mas Mohas. Dia kalau panggilnya nggak pakai romantis nggak mau datang. Harus pakai desahan ya? Iya dong. Oh, desahannya harus yang lembut. Kamu bisa manggil nggak? Bisa. Ya udah, kamu panggil deh. kasih kamu pakai ini. Oke. Bodoh, passwordnya. Ayo. Gimana? Gini ya. Kita tampilkan praktisi kita, passwordnya. Mas Mohas. Kurang. Oh, kurang. Ayo kamu aja lah. Kamu bilang. Kita panggilkan praktisi kita. Kita panggilkan praktisi kita. Ayo. Mas Mohas. Laila. Dalam sayang. Oke, jadi gini Mas Mohas. Mas Mohas hari ini benar-benar tertantang banget ya kan? Karena sebelumnya kita belum pernah, meskipun bisa, tapi kita sebelumnya belum pernah menayangkan di channel-channel seperti ini. Jadi anak-anak ini belum pada tahu kalau Mas Mohas itu ternyata juga bisa hipnotis. Ya, jadi ini buat kalian anak-anak yang suatu saat nanti bisa dihipnotis, nanti bisa hubungin Mas Mohas ya Mas. Ya, boleh ya. Menurut Mas Mohas sendiri ini kalau misalkan gimana sih kesulitan atau apa sih yang unik gitu loh, yang susah gitu dalam apa namanya ngehipnotis orang itu kan gak gampang ya kan, jadi dia tuh kayak butuh konsentrasi yang lebih kayak gitu loh, jadi nggak sembarang anak itu gampang dihipnotis, bener nggak? Ya, yang pertama si suyat atau si objek itu harus mempunyai kepercayaan kepada
masternya, Ha-ha. master penghipnotis. Jadi harus punya keyakinan, oh saya percaya sama mas ini gitu. Ha-ha. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jadi kan takutnya kan namanya orang kan bisa terjadi sesuatu yang di luar dugaan gitu loh. Jadi intinya yang pertama harus percaya dengan masternya, penghipnotisnya. Kemudian ya karena hipnotis itu adalah apa itu pesan tanpa kritik. Jadi si Suyat harus mengikuti. Jadi kalau si Suyat tidak mau mengikuti ya tidak akan bisa. Contohnya kalau saya bilang tepuk tangan ya harus tepuk tangan. Berarti karakter seseorang itu juga mempengaruhi dalam orang hipnotis gitu. Kadang ada apalagi yang kalau udah humoris itu kan kadang susah gitu ya. Ada kedekatan emosional itu lebih cepat. Gitu. Kalau dia kayaknya emosional deh. Kedekatan emosional udah kenal gitu biasanya lebih sugestifnya lebih dapat lebih gampang gitu. Kalau susah baru kenal gitu biasanya agak susah. Oke, langsung aja kalau gitu. Ini anak-anak yang pada nonton pasti juga penasaran, aku juga penasaran banget ya. Boleh langsung dicoba. Menurut Mbak Ama lem yang paling kuat apa? Alteco. Lem Alteco. Ya, sekarang bayangkan fokus lihat ini ya toh. Ya. Fokus bayangkan di sini tak kasih Alteco. Ya toh, tak kasih Alteco yang banyak. Yang banyak, yang tebal, yang banyak, yang tebal. Ya toh. Kira-kira kalau ini dikasih Alteco, kemudian Alteco-nya banyak, kira-kira bisa dibuka nggak? Enggak. Kalau udah kering, kira-kira bisa dibuka nggak? Nggak Bisa kan. Kemudian ini tak tiup ya, biar cepat kering Alteco-nya. Okay. Tak kasih Alteco lagi, tak kasih Alteco, tak kasih Alteco, tak kasih Alteco, tak tiup. Nah, sekarang Alteco-nya udah keras, itu udah rapet, masuk ke jari-jari Mbak Amoy, itu. Ya. Ya. Dan entah mengapa, ya, secara otomatis dengan hitungan ketiga maka jari-jari Mbak Ama tidak akan bisa dibuka. Semakin Mbak Ama berusaha untuk membukanya, maka jari-jari tersebut akan semakin lengket, semakin lengket, semakin lengket. Dengan hitungan 1, 2, 3 maka jari Mbak Ama tidak akan bisa dibuka. 1, 2, 3. Nggak bisa. Udah ngerasain. Nggak mampu. Bisa nggak? Nggak bisa dibuka, Nggak bisa, guys. ya? Dari tadi udah berat. Gampang loh gue buka. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Aku ngerasain. Pengen normal kembali nggak? Mau dong. Masa tanganku jadi kayak ini gini? Alteco, ya toh? Ya. Tak taruh di kedua mata Mbak Ama. Matanya terpejam. Ini tak taruh di sini Alteco-nya. Tak taruh di sini ya. Tak taruh di sini. Tak taruh di sini semakin banyak, semakin tebal. Kemudian tak tiup-tiup. Nah, akhirnya Alteco-nya kering ya toh. Kering. Nah, secara otomatis entah mengapa hitungan 1, 2, 3 tangannya Mbak Amoy bisa dibuka, tetapi matanya tidak bisa dibuka. Semakin Anda berusaha untuk membukanya, maka mata Anda semakin lengket, dan semakin lengket. 1, 2, 3. Pindah ke mata, Semakin Anda matanya nggak bisa berusaha untuk buka. membuka mata Anda, maka akan semakin lengket, Terus gimana ini mataku? Pengen sembuh nggak? Mau dong. Mau. Nggak mau kayak gini, nggak enak, gelap. Ini sekarang tangannya yang sini, gini, duanya di taruh Mana di sini. nggak ngeliat aku? Gini, taruh di sini, ya toh. Genggam. Kira-kira menurut Mbak Ama itu tiang yang paling kuat, yang paling keras itu tiang apa? Tiang besi, tiang beton, tiang apa? Beton. Relax. Sekarang kedua tangan Mbak Ama berubah menjadi tiang beton, ya toh. Tiang beton yang keras, yang Gagah Amoy. dasar, nah, Ya macam-macam dong orang sama Amoy. keras seperti tiang beton, ya toh. Dan entah mengapa secara otomatis maka kedua tangan Mbak Ama tidak akan bisa dilemaskan, kaku seperti beton. Tetapi matanya Mbak Ama bisa dibuka. Hitungan 1, 2, 3. Terang Yul. Terang Mas. Sini gimana ini? Tangan kamu kenapa? Bisa nggak? Bisa. Tangan kamu Ini apa ini maksudnya? Ya udah tinggal gini aja ya. Dia mau Tinggal mengentrel. aja ini. Dia mau ngetren. Tapi dia nggak bisa begini loh.
Mas Wita, Soalnya ini beton, ini beton. Ya, ini ya. Bukan semoga ini. Netizen ya. Jangan bilang ini settingan ya. Ini aku bener ngerasain loh. Kalau yang bilang settingan mereka sudah jadi beton aja semua aja nih berdiri. Sulap jadi beton. Jangan dipulangin lagi badannya. Ya. Wih, Nggak bisa ya? Nggak. Udah kayak robot aku. Tarik napas, keluarkan pelan-pelan. Tarik napas, keluarkan pelan-pelan. Dan untuk tarik napas lagi. Nah, tiba-tiba matanya Mbak Amoy pengen ngantuk. Terasa berat, sangat berat. Gitu. Tarik napas, berat. Tiba-tiba mata bisa terasa mau tidur. 1, 2, 3 tidur. Hitungan 1, 2, 3, tangannya semakin lemas, maka Mbak Amoy akan tidur semakin dalam, dan semakin rileks. Ini posisi tidurnya kenapa begini sih Mas? Ini posisi tidurnya nggak enak banget ya? Ya biarin aja lah, gimana lagi, nggak apa. Mbak Amoy, dengarkan sugesti saya, dengarkan kata-kata saya ya. Mbak Amoy sangat merindukan pada sosok siapa? Anak ya. Udah berpisah berapa lama? Udah 7-8 kurang lebih seperti itu. Kangen banget ya sama anaknya ya. Banget. Kira-kira pamannya ketemu anaknya kira-kira gimana rasanya? Ingin meluknya, pengen cium. Pengen cium ya. Sekarang bayangkan anaknya, bayangkan wajah anaknya, ya, bayangkan anak Anda juga sangat merindukan Anda, gitu. Sangat merindukan sosok ibunya, gitu. Bayangkan terus di sebelah kanan Anda adalah anak Anda, maka Anda bisa mencurahkan seluruh kesahnya, mencurahkan semua undak-undaknya, gitu. Ya. Hitungan 1, 2, 3, maka Anda merasakan bahwa orang di sebelah kanan Anda adalah anak Anda. Hitungan 1, 2, 3, Anda terbangun. 1, 2, 3. Bang, ini bunda kangen sama abang. Enggak, kenapa ninggalin bunda sendirian? Enggak ada yang sayang sama Ini bunda. bener-bener real ya guys. Ini bukan kita nggak rekayasa, dia nangis beneran. Buat kalian yang kepengen nyobain, penasaran, rasanya merindukan seseorang yang udah nggak ada itu kayak apa, kayak gimana, kangennya itu kayak mana gitu. Apalagi dia tuh ditinggalin pas masih bayi, masih kecil gitu. Bunda sayang kamu nak, maafin bunda nak. Ini dia jatuh Mas. Naikin. Ini bener-bener real ya Mas ya. Dia ngerasa sedihnya itu bener-bener dalam banget, bener-bener kangen banget sama anaknya. Sugesti saya adalah dengarkan sugesti saya Mbak Amoy. Ketika Anda bangun nanti, gitu, ketika Anda bangun dari keadaan seperti ini, ketika Anda bangun normal kembali, Anda merasakan sehat, merasakan bahagia, serasa Anda rasa kangen kepada anak Anda yang sudah tiada terobati. Anda merasa bahagia, merasa senang, nyaman, dan bahagia. Hitungan 1, 2, 3, maka Anda kembali normal, kembali seperti sedia kala. 1, 2, 3. Ini bener-bener bukan bukan rekayasa ya. Buat kalian yang kepengen
penasaran gitu loh, kepengen jadi kalian itu kan ada kadang merindukan seseorang yang udah nggak ada, entah itu ayahnya, entah itu ibunya, entah itu kakaknya, bisa konsultasi sama kita gitu. Karena meskipun rindu sama seseorang, meskipun kita ketemu sebentar itu ngerasa terobati ya nggak mas? Apalagi rindunya yang udah sampai berpuluh-puluh tahun, apalagi di Taiwan kita ninggalin keluarga, kadang kangen sama ibu, kadang kangen sama anak, bisa ya mas? Bisa. Jadi buat kalian boleh. Jadi untuk hipnoterapi itu sebenarnya untuk terapi stres, untuk apa ya, untuk permasalahan yang berkaitan dengan psikologis itu bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan, bisa diterapi. Iya, bisa diterapi. Mengobati rasa kangen atau mungkin yang pengen diet itu sebenarnya bisa diprogram. Pengen diet atau pengen berhenti merokok itu bisa. Bisa diterapi. Kalau yang kecanduan alkohol, kecanduan rokok itu bisa. Itu juga bisa diterapi. Bisa dipakai teknik hipnoterapi itu insya Allah bisa. Iya, atau misalkan ada yang punya masalah kekeluargaan, misalkan rumah tangga, kita sering berantem, apa sih sebenarnya yang kita mau dari masing-masing orang namanya rumah tangga kan kadang kita beda pendapat, kan. Yang istrinya maunya kayak gini, Allah untuk mensinkronkan mungkin yang di dalam berumah tangga sering cekcok suami istri. Nah, itu juga bisa diobati bisa diterapi lah, disinkronkan lah. Jadi kayak jalan pikiran kita itu lebih ke positif kayak gitu ya mas. Bisa, insya Allah bisa. Minum dulu Mbak Amoy. Udah agak enakan? Alhamdulillah. Udah agak plong, agak lega sekarang ya. Gimana ya? Sebelumnya itu aku kan suka uring-uringnya marah-marah nggak jelas. Mungkin karena emosi nggak jelas. Mungkin karena kangen yang udah gimana? Terlalu lama. Anak aku kan masih kecil. Posisi aku gimana ya? Namanya kita anak pertama. Iya, lagi senang-senangnya sama anak. Lagi senang-senangnya punya anak lah, anak pertama. Lagi senang-senangnya. Terus dia meninggal. Dia meninggal itu posisi pas narik napas terakhirnya itu. Dia udah bisa ngomong kan itu sedikit enggaknya. Dia panggil nama aku. Dah berapa kali itu dia langsung ngembusin napas terakhir. Jadi dia tuh meninggalnya itu karena sakit atau karena sakit. Podisan dari dokter sih katanya leukemia. Oh, jadi sakit leukemia. Iya. Jadi gimana ya, sebenarnya kita jaga anak kita tuh udah sepenuh hati ya kan, sebisa mungkin kita biar dia itu bisa sehat, biar dia itu bisa kayak yang lain. Betul. Tapi yang namanya orang tua kalau misalkan kayak gitu, kita jadi ngerasa kayak hidup kita tuh ngerasa bersalah banget gitu loh. Kita kayak berasa kita nggak bisa didik anak, kita nggak bisa jaga anak kita sendiri. Aku tuh posisi dulu itu. Jadi kayak anak baru meninggal. Terus berapa bulan dari anak meninggal posisi aku sama mantan suami program hamil lagi. Karena namanya kita habis kehilangan anak kan kesepian kan, suami kerja terus, mantan suami. Jadi aku program lagi. Setelah aku punya anak, baru berapa bulan aku lahiran anak aku, 3 bulan suami aku selingkuh. Ibaratkan beban aku tuh bertubi-tubi. Udah jatuh, timpa tangga. Udah jatuh timpa tangga, timpah lagi. Jadi beban itu aku semua yang mikul. Di situ kayaknya apa ya, aku susah, nggak bisa tuh diomongin, kayaknya susah untuk diperjelas. Kalau ingat itu aku benar-benar ya Allah. Iya. Jadi gimana Mbak Amoy perasaannya ketika kamu ditaruh itu, kamu ngerasain bener-bener kamu bisa meluk anak kamu bener. Perasaan aku tadi ada abang, aku panggilan aku kan abang. Perasaan aku dia ada di sini. Iya, terus kamu bisa meluk dia, itu bikin kamu agak lega sedikit gitu ya. Iya. Berarti ini benar-benar nyata, bukan rekayasa. Kamu bisa ketemu sendiri sama dia, kamu bisa ngerasain sendiri. Kamu bisa ngomong sama penonton, sama pemirsa. Aku pernah kemarin yang YouTube pertama ngelihat komen-komen netizen banyak yang bilang ini semua rekayasa. Kamu pun nggak percaya karena kemarin dia juga nggak ikut syuting. Aku pun nggak percaya awalnya, tapi ini saya benar-benar ngerasain ini memang benar real. Memang ada. Tapi alhamdulillah setelah ini beban yang aku selama ini aku pikul sendiri enteng gitu kan. Berasa kayaknya seperti beban-beban itu seenggaknya itu agak berkurang. Jadi nggak seperti yang sebelum aku di tadi itu benar-benar aku tuh beban hidup aku tuh sepertinya berat udah bukan berat lagi. Kayak stres, kayak udah nggak bisa nahan gitu ya. Aku selama ini teman-teman mungkin menilai aku orangnya paling senang, egois, paling senang, kayak nggak ada masalah. Sebenarnya aku banyak masalah, tapi aku nggak pernah cerita sama teman-teman aku pikul sendiri masalah aku. Pendam sendiri.
Jadi boleh ya buat teman-teman ya Mbak Amo ya yang kepengen misalkan kalian punya masalah keluarga atau kalian pengen ketemu sama orang-orang yang sudah nggak ada, kalian bisa konsultasi sama kita, bisa di sini jadi bintang tamu kita ya kan, nambah keluarga, nambah seduluran guys, nggak apa-apa, kita positif kok di sini ya, nggak ada unsur negatif sama sekali ya. Betul. Gitu loh. Jadi setidaknya mengurangi beban hidup kalian yang terasa begitu berat itu agak enteng. Oke, untuk hari ini cukup sekian aja untuk hipnotis hari ini cukup sekian dulu. Buat kalian pokoknya yang pengen daftar boleh jangan lupa klik link ya. Terus jangan lupa like, komen dan juga subscribe di channel YouTube-nya Yuli Jejak Yuli Bohai. Bye bye. Thank you. Gimana, Yul? Iya guys, jadi tim Jejak Yuli Bohai ketika kita pertama masuk, aku tuh nggak tahu karena ini yang booking hotel kamu mau. Sebenarnya kita nggak mau booking di hotel ini karena ini nyosewnya juga terlalu mahal lah ya. Karena ini semalam ini kita kan mau nyari yang biasa aja. Yang biasa aja. Karena yang nginep di sini itu benar-benar kayak orang pendatang, orang-orang kayak tempat wisata ini kayak tempat sejarah ini kan tempat wisata kayak jarang dikunjungi sayangnya. Jadi di sini tuh dari server hotelnya aja mereka sampai kebingungan kok ada orang Indo gitu loh yang nginep di sini gitu. Pas kita masuk sempat terjadi suasana yang benar-benar nggak ngenakin banget karena semua dari 8 anak yang datang ke sini, nggak 8 ya, 5 ditambah tadi semalam ada bintang tamu 3 yang bantuin kita. Iya 8 orang itu kita kena semua kecuali yang mas-mas paranormal yang sudah ibaratnya itu kita kena semua. Aku pingsan, Amoy kena, si Sinta muntah-muntah. Ini benar-benar di luar ekspektasi kita dan kita kaget banget gitu. Kita pikir nggak bakal terjadi apa-apa ya, biasa aja gitu karena sebelumnya kita juga pikir ini hotelnya cantik, cuman kayak auranya yang chemistry-nya itu loh. Iya, tapi aku penasaran banget. Semalam sempat ada yang masuk di aku, cuman belum sampai masuk kayak udah diobatin dulu sama Mas Mohas gitu. Jadi gimana Mas kalau misalkan aku kepengen berkomunikasi sama mereka, kalau misalkan aku dibuka mata batinnya boleh nggak? Bisa. Di sini energinya lebih ke negatif atau positif sih kalau menurut sampean? Lebih ke negatif ini. Soalnya mereka tuh kayak ini aku banget, Moy. Aku tuh ngerasa banget ke kamu gitu ya. Iya, aku energinya pekat ke aku tuh sampai semalam aja sampai pingsan gitu loh. Betul. Jadi ini aku udah ngerasa nggak enak banget. Boleh Mas kalau misalkan dia mau masuk ya masuk aja gitu loh. Jadi kayak ini guys, aku penasaran banget gitu loh, Moy. Ya, itu kayak udah rasanya tuh udah nggak enak banget. Ada suara nangis. Dia minta tolong. Di kamar mandi. Dia minta tolong kenapa itu? Saya ceritakan. Aku nggak bisa sejauh itu. Cuma kayak denger. Nggak bisa masuk lagi aku, Mas.
iya, kayak nggak diizinin, kayak nggak diizinin untuk ini. Emang ya. Mungkin kalau andaikan Sela mungkin bisa ya, kalau Sela, Mungkin bisa. karena aku nggak tahu di diri aku tuh kayak, ya sampean kan semalam kan kayak udah ngebenteng gitu ya, jadi kayak aku cuman ada denger Intinya nangis di kamar mandi, kayak di atap-atap kayak gitu ya, terus dia minta tolong, tapi aku pengen ngelihat dia kenapa di situ. Pokoknya seorang perempuan cantik ya, dia ya cantik, perempuan cantik di kamar mandi itu dia minta tolong, terus kayak ada suara air jebur gitu loh, tenggelam mungkin ya. nggak tahu, di kamar mandi gitu loh, di kamar mandi dari atap-atap kayak gitu, tolong kayak gini, nangis. Habis itu dia kayak jebur ke kali atau ke air, mungkin dia meninggal gitu loh di situ. Kayak aku sampai terharu gitu loh, padahal aku nggak tahu dia siapa ya. Iya. Kayak mau nangis aku. Ya, intinya manusiawi lah. Iya, dia merintih minta tolong, wanita cantik. Iya, di kamar mandi kayak terjatuh gitu dari atap. Entah itu atapnya itu atap di mana gitu. Cuman aku kayak denger di atap kamar mandi kayak gitu Apa sih. mungkin kayak kelelep dalam air gitu ya. Iya, pokoknya berhubungan sama Intinya air. dalam air. Iya, habis minta tolong, habis itu aku dengar ada suara jebur gitu loh, kakak. Barang itu kan kak jatuh ke air kan ngejebur. Iya. Ya, kayak gitu sih. Tapi dia lebih di sini nggak ada yang jahat kok, semua alergi positif. Iya, jadi nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang jahat, itu nggak ada. Iya. Ya, cuman emang di sini memang kayak apa sih, emang penghuninya banyak sih di sini sih. Cuman mereka lebih kayak ya tahu sendiri lah, kayak ibaratkan kayak penghuni orang-orang kayak kerajaan kayak gitu kan, mereka lebih ke apa namanya, orangnya kan sopan-sopan gitu loh. Iya. Jadi kayak dia tuh kayak punya adat istiadat kayak gitu. Nggak ada muka serem, nggak ada apa di sini. Semua cantik-cantik penghuninya. Kalau yang aku lihat sih kayak gitu. Kamu pengen dibuka? Nggak tahu. Takut aku tahu. Maksudnya aku tahu, cuman nggak boleh cerita gitu. iya. Saya nggak boleh cerita. Nggak boleh diceritain gitu ya. Oh, makanya mereka kayak nutup aku biar aku nggak bisa Nggak bisa cerita sampai kayak nembus ke sampai dalam kayak gitu. Ya, kayak gitu guys. Jadi apa sih sebenarnya, apa kejadian-kejadian aneh atau hal mistis seperti ini tuh bukan cuma kayak di Indonesia aja, kita bisa ngerasain juga. Pokoknya buat kalian itu yang penasaran rasanya seperti apa sih di dunia, apa ibaratnya di dunia goib ya, yang bukan di dunia kita, itu sebenarnya alam itu tuh memang ada gitu loh guys. Dan itu lebih bener-bener serem, itu memang ada. Karena mereka itu kebanyakan itu meninggalnya itu karena nggak wajar, karena kecelakaan, karena bunuh diri, atau karena pembunuhan. Itu benar-benar misterius banget, dan itu benar-benar mereka itu di sana itu kayak sengsara banget hidupnya. Mereka itu sebenarnya nggak mati gitu loh. Ketika mereka itu kecelakaan di situ, jadi mereka itu masih dihidupkan lagi. Jadi mereka itu belum ke alam yang kayak seharusnya kayak gitu. Jadi mereka hidup di alam itu tuh dengan penuh kesakitan, sakit terombang-ambing, mau kesini nggak bisa, mau kesana nggak bisa gitu loh ya. Jadi mereka tuh kayak kebingungan, kayak dunia kayak gitu kan apa sih, nggak ada arah tujuan gitu loh. Iya. Dan mereka hidup itu lebih lama loh ketimbang manusia, sampai ribuan tahun. Kalau manusia kan kita hidup di dunia kan ya paling lamanya aja sekarang nenek-nenek ya kan, bahkan yang masih kecil aja udah nggak ada kayak gitu ya. Buat pelajaran aja buat kita, dimanapun kita berada selalu harus istighfar guys ya, karena yang namanya makhluk kayak gitu tuh kadang ya
tergantung sama keberuntungan kita. Kadang kita nemuin Apa yang sih? baik, kadang kita nemuin kayak yang kemarin Ame ini pernah dia sampai ngintil sampai rumah pas kita itu di Hotel Cahua itu, sampai FYP hotelnya bisa kalian lihat aja ya sendiri di beranda saya ya, itu dia sampai ngintil sampai rumah kayak gitu. Makanya sekarang saya nggak mau minta dibukain mata batin karena saya kapok. Dulu dia nggak dibukain mata batin, Itu kamu mau itu masuk tanpa sendiri ini karena apa kita namanya? Tanpa di apa sih namanya? Tanpa diminta dia untuk masuk. Betul. Ini masuk sendiri karena kemarin juga tanpa pengawasan Mas Mola juga tentunya gitu loh guys. Oke guys, buat kalian nanti masih ada apa namanya ekspedisi lain, terus nanti juga di siang hari kita mau ke tempat itu untuk ke tempat apa namanya tempat peninggalan sejarah Prancis Taiwan dengan tamu yang berbeda tentunya. Jangan lupa selalu saksikan, like, komen, dan juga subscribe video-video kami, dan juga saksikan terus video-video selanjutnya yang lebih seru lagi, yang lebih serem lagi, dan pengalaman yang lebih banyak lagi. Thank you buat kalian yang sudah ngikutin video aku terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Thank you, Jejak Yuli Bohai. Bye-bye. See you. Oke guys, aku pengen ngejelasin sama kalian gimana sih rasanya dihipnotis gitu loh. Hipnotis itu sebenarnya tuh kayak apa sih, kita di bawah alam sadar kita, tapi di situ kita tuh sebenarnya masih sadar gitu loh guys. Kita masih sadar, cuman kayak tangan itu seolah-olah tuh nggak bisa bergerak, kaku gitu ya. Terus mulut juga kayak seolah-olah tuh dia keluar mulut kita tuh kayak ceplas-ceplos dengan sendirinya. Misalkan nih ada yang menghipnotis kita terus ngasih pertanyaan ke kita tuh masih denger gitu loh. Kita tuh masih denger dia ngomong, masih apa namanya, masih nyantel kayak gitu. Cuman kayak badan kita tuh kayak pingsan kayak gitu loh. Tapi kalau pingsan itu kan tangannya kita udah nggak bisa gerak-gerak ya. Kadang denger suara cuman kayak udah nggak sadar kayak gitu, udah tangan kita udah kaku, kaki kita juga udah nggak bisa digerakin. Tapi kalau misalkan dihipnotis itu kita masih bisa menggerakkan tangan kita juga meskipun lemes ya. Terus kita juga masih bisa membuka mulut kita kayak gitu. Terus apa yang diucapkan seseorang ketika dia dihipnotis, kenapa kok jujur kayak gitu ya, karena kayak ibaratnya mulut kita tuh kayak ngomong sendiri, ngoceh sendiri kayak gitu loh guys. Nah jadi itu makanya kebanyakan kenapa kok orang kalau dihipnotis itu mereka kebanyakan ngomongnya jujur, nggak bohong ya, karena kita ngerasa kita itu sedang ngomong dengan diri kita sendiri, kayak ibaratnya tuh kayak mengeluarkan unek-unek isi hati kita kayak gitu. Jadi kita tuh nggak tahu, kita seolah-olah tuh nggak tahu, kita seolah-olah tuh nggak ngerti kalau di depan kita itu ternyata ada banyak orang yang melihat atau yang menonton kita seperti itu sayang. Makanya buat kalian nih yang misalkan kalian ini punya pacar, terus pacar kamu tuh kayak nggak jujur sama kamu ngerasa aja keganjelan, sedangkan hubungan kamu itu udah mulai kayak ke jenjang serius. Misalkan nih kamu udah pacaran sama dia udah lama nih, udah sampai bertahun-tahun tapi tidak ada, udah mulai kayak ke jenjang serius. Misalkan nih kamu udah pacaran sama dia udah lama nih, udah sampai bertahun-tahun tapi tidak ada kepastian. Kalau si pasangan itu, si cowok ataupun cewek itu mau serius sama kamu, mending kamu hipnotis dia dulu deh. Kita tes dia gitu loh, ada kejujuran nggak sama kamu gitu, dia ada jujur nggak sih sama kamu, ada kebohongan nggak sih. Makanya kalau misalkan ada orang atau pasangan terus kita tantang mereka untuk dihipnotis tapi mereka nggak berani, berarti di belakang itu mereka ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan sesuatu yang mereka sembunyikan itu dia tidak ingin tahu, dia tidak ingin pasangannya itu mengetahui. Otomatis itu adalah hal yang besar dong, bukan hal yang kecil dong. Ya nggak mas, saya sih kita udah mau ke jenjang pernikahan, kita udah mau serius, masih aja sih rahasia-rahasiaan apa jadinya nanti kalau misalkan kita sudah menikah, seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi yang sudah menjanda atau mau nikah yang kedua kali, 3 kali, jangan sampai deh kamu nikah terus kamu gagal lagi gitu loh. Ini sebuah pelajaran buat kita semua gitu loh. Nikah mah cukup 1, udah pernah jadi janda ya 2 kali aja udah deh, nikah lagi, habis itu serius, jangan sampai kamu jadi janda lagi. Meskipun banyak orang bilang kalau jadi janda itu enak. Enaknya di mana? Jadi janda itu nggak enak, nggak ada yang ngelonin, nggak ada yang meluk. Ketika sange harus dikocok-kocok, harus dikocok sendiri, nggak ada yang ngocokin. Ya pokoknya nggak enak deh ya kalau menurut saya. Tapi enaknya itu cuma 1, jadi janda, bebas,
yang kedua nggak ada yang ngatur, yang ketiga kita free kemana-mana, nggak ada yang menyemburui kemana-mana, nggak ada yang marahin kita. Terus yang keempat, kita masih bisa kayak anak-anak atau kita masih bisa kayak puber lagi gitu loh. Jadi kayak misalkan kita nih main-main nih, seneng karaokean, seneng meskipun umur kita sudah tua ya, tapi ada orang ngomong, oh iyalah maklum lah masih janda, dia mah bebas, kayak gitu loh. Jadi beda kalau kita punya suami ya. Tapi kalau saya sendiri, saya memilih lebih baik saya punya pasangan biar saya itu antang, nggak urakan seperti ini itu. Jadi buat kalian yang punya pasangan, lebih baik kalian datangi kami, pasangan kalian tak hipnotis satu-satu. Kalau misalkan kalian berani nyalinya berarti gede, berarti kalian memang tidak ada hal atau sesuatu yang disembunyikan. Karena saya sendiri juga berani dihipnotis, karena saya tuh orangnya jujur ya. Kalau saya sih dihipnotis juga sama aja lah gitu loh. Yang saya ungkapkan ya itu yang saya biasa setiap hari saya ngomongin gitu, karena saya orangnya jujur. Beda kalau misalkan orang yang pendiam, biasanya itu banyak sesuatu di balik sesuatu. Jadi buat kalian yang punya pasangan pendiam, hati-hati ya, lebih baik kamu hipnotis secepatnya sebelum dia menyembunyikan sesuatu yang kamu tidak tahu sampai setinggi-tinggi gunung. Mas Mohan, gimana kalau sekarang kita sekali-sekali ngeprank host kita, gimana? Setuju nggak? Kita kerjain aja. Ya. Sekali-sekali kita kerjain dia kan? Ngasih pertanyaan. Lah iya, coba kita ya. sekali-sekali diam aja ya Mas. Jul, Lagi liatin TikTok pas makan bakso. Besok nanti kita bikin bakso lagi. terakhir bakso kita kan Yul? Asik, Mas. Makan bakso kita Habis kenapa sih orang habis makan tiba-tiba biasanya terus awalnya nonton apa? Ya karena kekenyangan kali ya. Oh iya, perutnya kekenyangan jadi bucinnya dikit ngantuk. Iya, bisa jadi. Itu kantor itu tulisannya apa? Bahasa Indonesia apa sih kalau orang kantor itu? Tidur. Tidur. Tulisannya nggak baik, coba ditulis. TIDUR. Tidur. Coba ditulis di sini. Telapak tangannya tulis ini. T Coba T I D D U R. Tarik nafas, keluarkan. Fokus di sini ada tulisan tidur, bagus, relax, tidur. Kok ya? Sekali gantian dulu kamu Yul. Kak, kamu sebelah sini nggak? Nggak lupa nggak? Dibagusin nggak? Sekali ya Yul. Sekali-sekali kita kerjain kamu ya Yul. Nggak sengaja. Jangan ngerjain orang terus Kak. Sekali-sekali dikerjain Sekali-sekali balik. pasnya dulu Ben, dianuin. Kita tanya-tanya. Gimana Kak? Nggak kelihatan mukanya loh Kak. Aku nggak ketawa Kak. Udah. Udah gini aja. Yuli Bohai, dengarkan sugesti saya. Dengarkan sugesti dan kata-kata saya. Saya harapkan Anda berkata jujur. Jadi jawab semua pertanyaan-pertanyaan kamu yang ada di ruangan ini dengan jujur, tanpa Anda perlu untuk menganalisa, tanpa perlu Anda untuk berpikir. Jadi jawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman yang ada di sini dengan jawaban sejujur-jujurnya, apa yang ada di dalam hati kamu, apa yang ada di dalam pikiran kamu. Kalau paham, tolong anggukan kepala. Paham. Untuk pertanyaan pertama, Mbak Yuli ini statusnya apa? Janda atau Istri orang? atau bersuami? Janda. Anak berapa? Anak aku 1. Satu. Janda anak 1. Umurnya berapa anaknya? Umurnya 10 tahun. Oh, 10 tahun. Tinggal di mana? Tinggal di Indo. Di Indo. Indonya mana sih? Wonosobo. Mbak Yuli ada berapa keluarga? Ada berapa keluarga? Saudara, berapa saudara? 2. Semua udah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Di Taiwan berapa lama? Taiwan 3 tahun. 3 3 tahun. Biasanya kalau di Taiwan itu udah 3 tahun itu biasanya kan, kadang di sini di Taiwan kan ada
gonta-ganti pacar ya. Mbak Yuli pernah di sini pernah pacaran belum? Sering. Sering. Berapa kali udahan? Seringnya tuh berapa kali? Berapa pacar di sini? Udah pernah punya pacar berapa? Berapa orang? Yang pernah pacaran ada 4 orang. Yang paling berkesan sama siapa? Yang lain nggak pacaran, Enggak. tapi kelon. Ketumbar. Agan orang. It's amazing. Oh my god. Bisa ketawa ya Pak Jel? Bisa ketawa juga karena lucu. Coba tanya. Yang paling berkesan pacaran sama siapa Kak dari mantan-mantan yang banyak? Yang keempat itu, yang paling berkesan, yang nggak bisa kamu move onin di antara 4 cowok itu siapa? Popo. Popo. Kenapa dengan Popo? Popo itu statusnya apa? Statusnya jaka, duda atau suami orang? Suami. Hah? Suami orang. Ngapain kamu suami orang? Kau sayangku. Si Popo itu indunya mana? Tahu nggak? Lampung. Oh, Lampung. Kita nggak amoy, Lampung. Mbak Yuli sangat mencintainya ya? Iya. Apa yang buat Kak Yuli sampai cinta sama dia sampai nggak bisa move on? Dia bikin aku nyaman. Dia beda sama yang lain. Dalam arti nyaman itu maksudnya gimana nyaman itu? Yang seperti apa nyaman? Dia orangnya dewasa. Dia mau dengerin aku cerita, dia mau dengerin aku ngomong. Terus dia bisa nasihatin aku kayak gitu. Lah terus kenapa kamu bisa putus dengan dia? Sedangkan kamu masih sayang sama dia. Aku ditinggalin sama dia. Aku gak terima, aku gak mau. Selain kelebihan dia bisa lebih dewasa, itu kelebihan lainnya apa si Popo itu? Membuat Yang lain yang bikin kamu bisa sampai nggak bisa move on sampai kamu bertemu dengan Popo. Aku pengen ketemu sama dia, cuman dia nggak. Ya mudah-mudahan sampai nggak bisa move on sampai kamu benar-benar sayang sama dia. Sedangkan ini kan kamu tahu dia itu suami orang. Kenapa kamu masih bertahan sama dia, masih bertahan suka sama dia? Dia bisa muasin aku. Muasin dalam segi apa Kak? Diranjang. Diranjang, kamu diapain? Diranjang sama dia? Ya kelam lah, ngapain lagi? Londo. Puasnya emangnya punyanya dia gimana sih Kak? Gede banget. Sepanjang apa? Sepanjang apa punya dia? Sampai kamu tuh yang kamu ingat masalah diranjang. seumpama ketemu bertemu dengan Popo itu mau menemui enggak seumpama bertemu dengan Popo? Aku pengen ketemu sama dia, cuman dia nggak mau nemuin. Nah, ini bisa dibaca atau dilihat Popo ya. Aku ditinggalin dia gitu aja, baru ketemu langsung ditinggalin. Unek-unek apa atau keinginan apa yang terdalam di hati Mbak Yuli apabila ketemu dengan Popo, atau mungkin nanti ini acara bisa dilihat Popo, tolong sampaikan. Mudah-mudahan Popo siapa tahu bisa berubah pikiran, ya, bisa berbalik lagi ke Mbak Yuli. Aku yakin banget bukan kemauan dia ninggalin aku yakin banget. Kenapa kamu sampai seyakin itu kalau dia nggak mau ninggalin kamu? Ada yang jahat sama aku. Ada yang jahat sama kamu? Yang jahat sama kamu tuh teman baik kamu atau orang lain atau gimana, saudara apa gimana? Karena kamu orang itu nggak suka ngeliat kamu
ada hubungan sama Popo atau seperti apa? Iya, Siapa? Sahabatmu, teman dekatmu atau gimana? mertua dia tahu. Mertua dia tahu Mertuanya kalau tahu. kalian itu selingkuh. Iya. Kira-kira ini umpama Mbak Yuli bisa bertemu dengan Popo itu atau mungkin dengan pertemuan itu si Popo tiba-tiba mau kembali dengan Mbak Yuli, kira-kira Mbak Yuli masih menerima enggak? Walaupun seandainya si Popo tidak mau menceraikan istrinya dan Mbak Yuli mungkin dijadikan istri kedua atau dipoligami, itu kira-kira gimana? Mau nggak? Siapa apa enggak? Mau. Nggak apa-apa berarti ya? Gak apa-apa, orang sayang. Yang siap dimadu berarti dong. Aku mau beli dia gak mau. Untuk kasih Avanza juga gak mau. Aku bilang nikahin aku kasih Avanza gak mau kata dia. Oh, sampai Mbak Yuli sampai kasarannya sampai ngasih materi ke dia. Berarti selama pacaran ini Mbak Yuli yang keluar modal ya? Maksudnya dia enggak pernah keluar modal selama Iya. pacaran? Ya Allah. Berarti pacaran dengan si Popo ini udah berapa lama? 6 bulan. 6 6 bulan ikut. 6 bulan. Itu maaf ya kalau ini agak ke privasi. Itu kira-kira 6 bulan itu ketemu tiap bulan sekali atau tiap minggu atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali? 1 bulan sekali. Sebulan sekali. Berarti selama pacaran 6 bulan itu Mbak Yuli yang keluar modal ya? Itu kalau seharian pas libur itu kira-kira Habis berapa? Habis berapa uang untuk kalian berdua itu? Oh, benernya tuh soalnya aku ngeluarin bukan cuma buat Popo. Apa siapa? Ya Amoy lah, saya lah. Mereka kalau kere lebih duit. Keluar lo, ayo ke Amoy. Teman-temanmu kere semua. Temen kira semua ini. Enggak, ini Kalau libur 10.000, 7.000, 8.000 habis. habis itu. Ya, berarti selama pacaran 6 bulan si Popo enggak pernah keluar ya? Enggak pernah Kalau keluar uang. libur Ya? nggak pernah ngasih duit, tapi kadang dibeliin aku barang. Oh, berarti ya pernah beli barang gitu ya. Nah, dengerin tuh Popo kamu. Jadi laki-laki yang harus gentle. Masa kamu numpai naikin nggak mau modal? Kan kasihan. Garangan kamu. Mbak Yuli, tolong dengarkan sugesti saya. Jadi nanti setelah Anda terbangun, Anda akan merasa lebih baik kondisinya. Jiwa terkekalan Anda akan lebih berkurang. Anda mungkin lebih berkualitas, lebih bahagia, lebih tidak selalu memikirkan Popo. Mudah-mudahan dengan nanti Mbak Yuli akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berkualitas, pribadi yang baru. Dalam hitungan 3 nanti Mbak Yuli. Halo guys, hari ini siang ini sekitar pukul jam agak ini mah bukan siang ya, pagi, cuman di sini ada matahari gitu, jadi kelihatan siang. Ya kita nyelusin perjalanan kita yang malam ini ya Mas. Jadi kita siang ini mau masuk karena ini udah boleh diperbolehkan masuk. Jadi karena malam kita nggak bisa masuk, hari ini kita mau masuk ke dalam gitu Mas. Menurut sampean itu dari energi di sini tuh dari luarnya itu kelihatannya seperti apa menurut sampean? Sementara ini Belum bisa terlihat ya, karena di sini suasananya begitu rame orang juga, rame terus juga panas juga. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya. Nah, coba nanti masuk di lokasi yang lebih dalam, nanti kita Iya, di dalam banyak banget tempat-tempat yang lebih jos lagi. Oke, check it out guys. Ini kita udah masuk ke jalur pintu utama ya. Di sini kayak sebuah terowongan yang terbuat dari batuan. Kalian bisa lihat sendiri. Terus di sini tuh ada kayak pintu gerbang. Mungkin ini adalah pintu utama untuk menutup. Karena ini dalamnya adalah benteng gitu ya. Jadi dulu sempat ada terjadi perang. Iya, ini adalah pintu masuknya. Tapi ini nggak bisa ditutup. Ini udah dikunci ini. Seperti ini kunci. Pintunya juga seperti ini. Di sini zaman kuno banget. Kalian bisa lihat sendiri ya, kayunya juga seperti ini. Bangunannya kokoh banget ya. Oke, kalau gitu boleh lah kita masuk lebih dalam lagi. Kita lihat-lihat yang lebih dalam, yang tempat-tempat yang lebih bagus. Wah, ini benar-benar
banget. Aku yakin banget ini malah energinya juga bakal lebih ke negatif kayaknya. Wah, ini luas banget ya guys. Ini bukan tempat yang sempit ya. Ini tempatnya luas banget. Nanti kita bisa masuk ke lorong-lorong. Ini ada banyak sekali lorong. Nanti kita masukin satu persatu. Terus kita juga bisa naik di situ. Ada kayak apa sih itu? Apa itu mas? Namanya mas? Meriam. Yang Jadi saudara bisa masuk. Oke guys, jadi kita tadi sempat muter-muter ya di area sini, ternyata banyak sekali lorong-lorong yang sama. Tapi Mas ini bilang katanya di sini tuh energinya agak lumayan kayaknya tertarik di sini gitu kan. Di sini tuh ada sebuah kayak apa namanya, ruangan kosong yang tidak ada lampunya. Coba aku panggil bintang kita dulu, teman kita, terus habis ini kita lihat bagaimana ya di sini. Oke Mbak Renita, boleh silakan masuk. Mbak Renita, sini Mbak Renita. Resmita ya, Mbak Resmita. Jadi di sini kamu ada ketertarikan untuk ikut dunia di sini gitu ya. Karena di sini di Taiwan juga dia penasaran, ternyata di Taiwan itu memang ada gitu kayak hal-hal seperti ini tuh memang ada gitu, bukan cuma di Indonesia. Kalau gitu Mas boleh apa namanya, kita lihat gitu energi di sini itu seperti apa. Di sini ke dalam. Terserah. Di dalam. Di dalam, kalau gitu kita ke dalam. Ayo silakan. Ini ada tanamannya. Kita cek dulu ya energinya. Terus di sini ada energi lebih negatif atau ini mana nggak ada tanda-tandanya kan? Lebih ke negatif. Ya. Jadi dia itu kayak berputar itu arahnya begini guys, begini tuh artinya itu ke kiri itu artinya berarti negatif ya Resmita ya. Banyak energinya dan energinya sangat besar, kayak putarannya itu sangat besar sekali. Jadi ini tuh kayak tempat dulu kayak mereka. Iya Pak, ada entitas lain lah di sini yang beda kelihatan lah. Coba nanti kita coba buka. Sudah siap ya? Nanti ceritakan apa yang terjadi di pandangan sampaiannya. Mau dibuka di sini apa kita mau nyari tempat lain lagi sebelah sana? Kita tuh ada yang lebih. Coba di sini aja. Coba di sini dulu. Oke. Kalau itu. Sini baris nih dulu sebelah sini. Ya. Ini ajalah buat teman-teman, ini adalah awal bismillahirrahmanirrahim, awal dari kesuksesan YouTube saya. Semoga kedepannya lebih bagus lagi, kita bisa berkarya lebih menarik lagi, biar yang nonton itu nggak bosen. Makanya buat anak-anak jangan sungkan deh ya, jangan sungkan ngatur-ngatur kita gitu loh, komen gitu loh, sekiranya Cece harusnya Cece tuh begini, Cece di sini dong berkunjung di tempat ini dong, ini pasti seru deh Ce, ini pasti begini deh Ce. Aku lebih suka di kayak kritik saran kayak gitu. Jadi kayak buat motivasi buat kita gitu loh, biar kita itu bisa menampilkan sesuatu yang lebih menarik lagi, beda dari yang lain kayak gitu sayang. Pokoknya saya di sini perwakilan dari kru tim Jogja Yuli Bohai. Makasih buat semuanya supportnya, dan jangan lupa buat kalian jangan cuma nonton aja ya, tapi kalian juga beli minyak bulus ini, minyak bulus ori dari Kalimantan. Jadi
reaksinya tuh setelah pemakaian kayak Angga sendu-sendu kayak gitu ya sayang. Pokoknya kalian cek itu, jangan lupa pesen di Yuli Bohai ya, bio profil di bawah profil TikTok Yuli Bohai. Thank you buat semuanya, tanpa kalian aku nggak bisa apa-apa. Thanks all support, I miss you all. Bikin YouTube juga pertama juga kita belajar gitu loh, belajar bikin video kayak gitu loh di outdoor ya, karena biasanya konten dia Mas Wita ini dia kayak broadcast gitu loh di dalam ruangan, dia jarang kayak syuting di luar kayak gitu, kecuali sama saya ini ya, dia gabung sama saya. Terus yang kedua ada rekan saya ini sebagai praktisi spiritual, jadi dia itu namanya biasa dipanggil itu Mas Muhas. Mas Muhas ini biasa anak-anak itu, karena dia di sini juga pelatih apa sih namanya, silat kayak gitu, bela diri guys. Nah dia di sini kebanyakan anak buahnya banyak nih manggil dia tuh Mbah Ipung. Nah dia itu asli dari Jawa Timur, Ngawi kalau nggak salah ya, Ngawi Jawa Timur ya. Terus ada lagi asisten saya ya, ada Amoy, ada juga Sela yang membantu saya ya, kayak yang bantuin kru kayak gitulah ya. Di situ juga ada banyak lah, ada yang di belakang, pokoknya totalnya tuh kayak ada 7-8 orang lah teman-teman saya yang bantu. Terima kasih buat kalian semua yang udah bantu support saya, selalu ngikutin kegiatan saya. Apa sih ya, mohon doanya aja lah buat teman-teman. Ini adalah awal, bismillahirrahmanirrahim, awal dari kesuksesan YouTube saya. Semoga kedepannya lebih bagus lagi, kita bisa berkarya lebih menarik lagi, biar yang nonton itu nggak bosen. Makanya buat anak-anak jangan sungkan deh ya, jangan sungkan ngatur-ngatur kita gitu loh, komen gitu loh, sekiranya Cece harusnya Cece tuh begini, Cece di sini dong berkunjung di tempat ini dong, ini pasti seru deh Ce, ini pasti begini deh Ce. Aku lebih suka di kayak kritik saran kayak gitu. Jadi kayak buat motivasi buat kita gitu loh, biar kita itu bisa menampilkan sesuatu yang lebih menarik lagi, beda dari yang lain kayak gitu sayang.